jiwamu harus seimbang. Ya, kalau ilmu akhlak itu kan, kalau Farabi mendefinisikan science that studies state of human soul. Jadi tentang jiwa. Moral itu berarti urusan tentang jiwa. Ya, ada dua jenis, ada akhlak teoritis dan akhlak praktis. Akhlak teoritis itu yang ideal, keutamaan berpikir, dan akhlak praktis. Akhlak praktis itu ya prakteknya. Jadi mikir itu juga harus ada dimensi prakteknya. Nah, itu keutamaan moral yang ketiga. Moral saja tanpa mikir, orang bisa salah arah. Mikir tanpa moral jadinya hantu, ideal nggak ada wujudnya. Maka keutamaan teoritis, keutamaan berpikir harus diimbangi dengan keutamaan moral. Kamu punya teori-teori banyak, cara berpikir yang bagus, tapi nggak punya implikasi praktis, ya pikiranmu paling banter jadi buku dan jadi koleksinya perpustakaan. Tapi kalau kamu bisa menunjukkan relevansi praktisnya, itu pikiranmu akan lebih abadi. Ya, jalurnya dua untuk membentuk karakter, membentuk moralitas. Kalau menurut teorinya Farabi, yang pertama lewat instruksi. Instruksi itu ya nasihat, perintah, himbauan, anjuran. Itu biasanya dari yang punya otoritas, kiai, ulama, dan lain sebagainya. Yang kedua lewat habituasi, pembiasaan. Habituasi ini penting ya. Kapan-kapan kita belajar itu. Dulu pernah belajar di Pierre Bourdieu. Kenapa kalau kamu yang rajin sholat sekarang tidak sholat merasa tidak nyaman? Itu habituasi. Tapi coba ulang bolak-balik tidak sholat, lama-lama tidak sholat itu biasa. Tidak nyamannya pasti hilang. Ya, itu namanya habituasi, pembiasaan. Kamu sekali bohong, batinmu mesti tidak enak. 2 kali tidak enaknya tinggal separuh. 3 kali tidak enaknya tinggal 1/4. 4-5 kali bohong dan aman. Kamu lama-lama merasa bohong itu biasa. Bahkan besok-besok mungkin kalau tidak bohong tidak enak. Ah, masa aku jujur ya, kok tidak enak. Nah, lo bisa lo kayak gitu. Kok deso banget aku, kok jujur banget, kok lugu banget, harusnya ya rotong. Nah, itu biasa sudah kebalik. Kalau semula nggak jujur nggak enak, sekarang jujur nggak enak. Itu habituasi. Oke, kayak ngaji malam Rebo ini loh. Kadang-kadang libur juga nggak enak, biasanya ngaji ya, itu habituasi. Tapi kalau 0, 2, 3, 4, 5 sampai 6 kali itu, kalau nggak kosong kamu malah heran. Loh, kok nggak kosong, Pak? Biasanya kosong. Sementara kamu kagetnya kalau pas kosong, karena biasanya saya masuk. Nah, itu namanya habituasi. Jadi pikiranmu tergantung kamu biasakan untuk apa. Ya, moralitas sumbernya juga habituasi. Kalau kamu terbiasa melakukan perbuatan baik itu biasa, tidak luar biasa. Dan kebalikannya juga. Oke, keutamaan moral. Yang keempat, keutamaan kreatif. Jadi keutamaan kreatif praksis itu keutamaan dalam berkarya. Jadi bahagia itu tidak semata-mata moralnya bagus, pemikirannya bagus, teorinya benar, tapi juga praksisnya kreatif. Dalam arti kalau bahasa hari ini mungkin kontributif, ada sumbangan karyanya. Ini mungkin bisa kamu sambungkan dengan filsafatnya Karl Marx tentang kerja. Manusia itu merasa bermakna, merasa eksis saat dia bekerja, memproduksi sesuatu. Jadi cuma ya karya itu akan utama. Utama itu berarti penting, bernilai kalau lahir dari orang-orang yang utama. Kalau manusianya tidak utama, karyanya tidak akan utama. Caranya untuk utama gimana? Ya
keutamaan teorinya ada, keutamaan proses berpikirnya ada, keutamaan moralitasnya ada. Jadi orangnya pinter, pengetahuannya banyak, itu kan pinter. Orangnya cerdas, proses berpikirnya jalan, dan orangnya bermoral, maka karyanya pasti kontributif, pasti utama. Dan orang semacam ini dia sendiri bahagia dan bisa membahagiakan orang lain. Jadi mix antara 4 hal inilah yang bikin orang bahagia: praksis, moralitas, berpikir, dan teori. Terus waktunya cepet ya. Nah, ini yang habituasi tadi. Berbuat baik termasuk menuju kebahagiaan. Ini saya singgung di sini. Katanya Farabi, kebajikan itu seperti menulis. Perilaku utama itu seperti seni menulis. Semakin orang berlatih mempraktekkan, maka tulisannya akan semakin baik. Moralitas juga begitu, kebajikan juga begitu. Semakin orang membiasakan diri menjalankan kebajikan, semakin dia menjadi bijak. Dan kalau sudah bijak, dia akan bahagia. Nah, itu teorinya. Jadi, jadilah orang baik, maka kalian akan bahagia. Sementara belum sempurna kebaikanmu, bahagiamu juga dalam proses menuju kesempurnaan. Jangan menyerah, latihlah terus. Kayak kamu nulis itu loh. Nulis pertama nggak bisa dipahami, nulis kedua agak dipahami, nulis ketiga mulai enak bahasanya, nulis keempat mulai nyalo, terus begitu. Tapi kalau kalian nggak latihan-latihan, merasa sudah ngerti, merasa sudah bisa dan selesai, ya kalian nggak akan jadi orang bijak. Meskipun punya wawasan tentang kebajikan, harus dijalankan. Kayak kalian latihan nulis. Ya sebenarnya nggak cuma nulis, ngomong juga begitu. Pertama grogi, lama-lama mesti setengah grogi, terus seperempat groginya, terus nggak grogi sama sekali. Bahkan terus nggak dikasih jatah ngomong pun kamu angkat tangan biar bisa ngomong. Nah itu karena sudah terlatih. Jadi hidup ini semacam itu yang tadi saya sebut habituasi. Awal memang rasanya nggak enak. Biasanya kamu nggak sodako. Kalau sodako paling kamu cari yang paling kecil terus kamu cemplungkan 500 mungkin, atau 1000, atau 2000. Kalau ada orang ratusan ribu dicemplungkan, kamu geleng-geleng kepala. Paling mbok anggap orang itu nggak pinter ya, 100.000 kok dicemplungin. Tapi semakin coba kamu biasakan, ngasihlah tiap Jumat 100.000. Kamu ngasih di bawah itu, besok rasanya nggak enak. Nggak ngasih juga nggak enak. 100.000 terus minggu selanjutnya nggak ngasih, wong duitmu habis. Rasanya nggak enak mesti. Nggak enaknya karena duit entek. Jadi itu habituasi namanya. Jadi kebajikan itu seperti menulis. Terus, nah, kebahagiaan manusia itu berarti rumusannya akhirnya ada 2. Jadi bahagia itu campuran, mix antara kemampuan dan kemauan. Mikir itu kan kemauan, pengetahuan itu kemampuan, berkarya itu kemauan plus kemampuan, moralitas itu kemampuan. Jadi akhirnya bahagia itu gabungan antara kemampuan dan kemauan. Rumusnya, ini rumus dari Tahsilus Sa'adah. Setiap orang dapat memahami kebahagiaan dan dia punya perangkat untuk hidup bahagia. Tidak terkecuali siapapun. Tidak miskin, tidak kaya, tidak muda, tidak tua. Dia punya fasilitas lengkap untuk hidup bahagia. Allah tidak akan menganaktirikan siapapun.
Jadi kita punya alat, kita punya fasilitas untuk bahagia. Cuma masalahnya tidak semua orang mau mendayagunakan fasilitas itu. Dikasih akal tidak mau mikir, dikasih imajinasi tidak mau kreatif, dikasih insting dicuekin, dikasih naluri dimatikan, ya selesai. Jadi tidak semua orang mendayagunakan kapasitasnya. Itu nanti yang jadi sumber kebahagiaan tidak tercapai. Padahal ada rumus yang ketiga. Tidak semua orang yang mendayagunakan kapasitasnya otomatis jadi bahagia. Karena kadang-kadang kebahagiaan tidak jadi tujuannya. Kamu mikir tujuannya untuk nipu. Kamu mengumbar nafsu, itu kan mengumbar insting, tujuannya hanya untuk kesenangan sementara, senang-senang. Itu pakai kapasitas tapi tidak bahagia. Karena ternyata kebahagiaan bukan tujuanmu. Oke, itu rumus yang keempat. Ada juga orang yang sudah menggunakan kapasitasnya, sudah pingin bahagia, tapi tidak nyampe juga di kebahagiaan. Itu mungkin karena metodenya salah. Mungkin level teoritisnya belum lengkap, pengetahuannya tidak cukup, akalnya kurang cerdas, sehingga wawasannya pendek. Jangan salah, orang tidak cerdas itu di antara cirinya kan wawasannya pendek. Orang yang wawasannya pendek, kalau ada masalah itu biasanya susah nyari alternatif jawaban. Dan itu juga trouble. Ngantuk. Loh, orang yang ngantuk itu yo piye carane bendak ngantuk? Wah, ndak ada, tidur aja. Nah, itu. Tapi kalau yang cerdas, caranya biar nggak ngantuk, misalnya minum aja terus, misalnya matanya diganjel aja, misalnya. Loh, itu kan alternatif namanya, contohnya. Nah, jadi sambil merem, sambil ketawa, pokoknya ketawa aja terus, nanti kan nggak ngantuk misalnya. Itu kan solusi. Patah hati, orang yang tidak cerdas, wawasannya tidak panjang, begitu patah hati ya wah duniaku gelap, ini sudah mau kiamat, ini sudah mati aja. Nah itu ngertinya cuma itu. Tapi kalau yang cerdas kan, wah diputus ini, oh alternatifnya banyak, masih tenang aja, bisa dirayu lagi biar balik, bisa ke dukun, bisa banyak caranya biar dia kembali. Ya, cari yang lain, emangnya ndak bisa nyari di bawahnya, misalnya kan. Boleh ya kan, di atasnya kan. Kalau kamu sedang marah jangan bilang emangnya aku ndak bisa nyari di atasmu, ndak, susah. Nyari di bawahmu mesti banyak. Oke. Jadi itu kan dari atas tadi kan, ndak semua orang pasti punya kapasitas untuk bahagia. Cuma tidak semua orang menggunakan kapasitas itu. Yang kedua, dari semua orang yang ada, orang yang menggunakan kapasitas tapi tujuannya bukan kebahagiaan, ia tidak akan bahagia. Ada orang yang menggunakan kapasitas tujuannya kebahagiaan tapi tidak nyampe atau belum nyampe dalam bahagia karena mungkin prosesnya belum penuh. Dan orang yang terakhir ini harus sabar di dalam menempuh 4 keutamaan tadi. Keutamaan teoritis, keutamaan berpikir, keutamaan moralitas, dan keutamaan praksis. Baru dia bisa bahagia. Nah, kalau untuk dunia sosial tadi, kunci kebahagiaan ada di tangan 3 orang, katanya Farabi. Filosof, imam, ulama. Imam itu ulama, dan raja. Karena 3 orang inilah nanti yang membimbing masyarakat menuju kebahagiaan. Kalau 3 orang ini sesat, masyarakat akan sesat. Kalau 3 orang ini jahil, masyarakat juga akan ikut jahil. Kalau 3 orang ini fasik, maka masyarakat akan fasik. Kunci kebahagiaan sosial ada di 3 orang ini: filosof, imam, dan raja. Raja sekarang presiden,
imam sekarang, para kiai, para ulama, filosof sekarang belum jadi, baru ngaji filsafat ini. Ya, kalau raja, presiden gajinya besar, ulama punya pondok ya sangune gede, amplopnya besar. Kalau filosof nggak ada yang peduli di Indonesia ini. Filosof itu jabatan yang saya tidak tahu apa sekarang masih ada. Apa ada misalnya di Kompas dicari seorang filosof, itu tidak ada. Kamu sampai teler nyari tidak akan ketemu. Dicari seorang filosof itu tidak ada. Oke, kalau zaman dulu di Jawa namanya begawan. Begawan itu tidak pantas lagi sudah ngurusi dunia, ya memang harus ngurusi umat. Oke ya, jadi penuntunnya kota, penuntunnya negara itu satu di antara tiga. Kenapa Indonesia hari ini menurutmu kacau dan rusak? Itu pasti gara-gara tiga orang itu. Kalau bukan rajanya, pasti imamnya atau filosofnya. Kalau bukan presidennya, pasti para rohaniwannya, atau paling tidak para intelektualnya. Kuncinya di situ. Kalau tiga-tiganya orang curang atau orientasi kelompok atau cari enaknya sendiri, ya nanti umatnya, masyarakatnya pasti rusak. Kalau enggak fasikoh ya jahilah, atau jangan-jangan malah sesat dolalah. Oke, ya ini bisa dibaca sendiri. Ini sebenarnya semacam analisisnya bahwa dalam pikirannya Farabi tadi ada pengaruh filsafat Yunani, Plato dan Aristoteles. Karena Farabi sendiri kan disebut mu'allim as-sani, guru kedua. Karena dia mu'allim pertamanya Aristoteles. Dan Farabi nanti yang menginspirasi banyak para pemikir barat. Kesamaannya dengan Plato dan Farabi, ya kebahagiaan itu adalah puncaknya kebaikan. Dan puncak kebaikan dan tujuan hidup itu sumbernya adalah pengetahuan. Itu sama, itu bisa ditambah itu. Bahagia itu sumbernya adalah amal baik. Amal baik itu sumbernya pengetahuan yang baik. Jadi kamu harus pinter. Kalau sudah pinter, kamu bisa melakukan perbuatan baik. Kalau sudah melakukan perbuatan baik, maka kamu akan bahagia. Rumusnya di situ sejak minggu lalu. Tanpa kamu pinter, kamu susah melakukan kebajikan. Kalau kamu tidak melakukan kebajikan, maka kamu tidak akan bahagia. Rumusnya di situ. Pengaruh Islam jelas. Ini yang kenapa Farabi agak beda sama Plato Aristoteles, ya karena dia Muslim. Kalau di Farabi ada namanya kebahagiaan dunia dan kebahagiaan tinggi, ya kita menyebutnya kebahagiaan akhirat. Dan nanti di Tahsilu Sa'adatud Dunya itu levelnya lebih rendah daripada Sa'adatul Quswa. Sa'adatul Quswa itu yang kebahagiaan sejati, Sa'adatud Dunya itu yang kenikmatan tadi, ladzat. Boleh dinikmati karena sifatnya insting, tapi dia levelnya rendah dan sifatnya terbatas. Rumusnya kalau dalam Islam, kenapa orang harus bahagia? Ini gabungan Islam sama Aristoteles, sifatnya teleologis. Jadi Allah menciptakan manusia sebagai karya terbaiknya, dan Allah ingin manusia bahagia. Kalau dalam Islam loh ya. Dan kebahagiaan manusia kalau dalam Islam ketika orang bisa menaklukkan jiwa-jiwanya tadi. Menaklukkan berarti mengontrol dan menguasai. 4 keutamaan tadi itu kan sumbernya jiwa tadi. Dan jiwa ditaklukkan kalau di Islam namanya jihadun nafas. Ketika jiwa ditaklukkan, yang lahir perilaku utama, kebajikan. Ketika perilaku utama dilakukan, maka orang akan bahagia sebagai hasilnya. Jadi rumusnya itu. Jadi Allah menciptakan manusia, Allah ingin manusia bahagia. Untuk bisa bahagia, orang harus melakukan jihadun nafas, menaklukkan jiwanya biar jadi nafas yang mutmainnah. Nah, ketika jiwa ditaklukkan,
maka otomatis yang keluar dari manusia adalah perilaku yang utama. Ketika perilaku utama sudah keluar, maka baliknya ke dalam adalah kebahagiaan. Nah, itu rumus kalau dalam Islam. Terakhir, ini ilmu penting katanya Al-Farabi, maka setiap orang yang sudah paham punya tanggung jawab untuk mengajarkan. Nah, kalau kalian gak pengen mengajarkan, pura-pura lah belum paham. Sekarang kalau sudah ngerti ya punya tanggung jawab itu, karena inilah misinya agama. Kalau bahasanya Farabi, misinya penciptaan. Cara mengajarkan itu katanya Farabi, jangan pakai versi jelimet kayak para filosof. Perhatikan audiennya. Kalau audiennya awam, ya pakai metafor-metafor, pakai contoh-contoh yang menggugah mereka. Kasih ibarat-ibarat, isyarat-isyarat. Kayak Al-Quran itu loh. Al-Quran itu menghadapi masyarakat Arab yang jahiliyah abad ke-6. Itu kan mancingnya dengan sesuai yang dipahami orang Arab zaman itu. Dipameri bidadari. Karena orang Arab zaman itu kan status sosial masyarakat, status sosial seorang pemimpin semakin tinggi kalau dia semakin banyak koleksi perempuannya. Maka dipameri, tenang aja besok di surga bisa pesen bidadari sebanyak apapun. Nah itu kan pengen dia masuk surga, tergugah untuk beramal baik. Nabi kan dulu mancing orang awam kan gitu, masyarakat awam Arab zaman itu. Barang siapa melakukan ini, dia akan dapat keuntungan ini. Barang siapa, kan selalu begitu. Itu sebenarnya mancing masyarakat melakukan kebajikan. Dan hal yang sama dilakukan para wali dulu di Jawa. Untuk mancing biar orang Jawa tertarik dengan Islam, melakukan kebajikan sesuai ajaran Islam. Pakai metafor-metafor, isyarat-isyarat. Cuma yang kayak gini harusnya bukan level mahasiswa yang pakai dongeng-dongeng, pakai cerita-cerita yang menggugah jiwa, pakai motivator-motivator. Itu sudah nggak makom kalau mahasiswa. Mahasiswa kok nyari motivator, itu menurut saya tragedi. Loh iya, mahasiswa itu justru dia yang harus ngasih motivasi orang lain, malah dia nyari motivasi. Iya, kalian elit loh, intelektual. Masa untuk motivasi aja butuh orang lain, bayar mahal lagi. Motivasi dirimu sendiri, wawasanmu sudah lengkap. Tinggal mau jalan apa enggak. Kan cuma itu aja. Kalian makomnya elit. Kalau orang elit itu sebenarnya nggak terlalu butuh pembimbing, karena banyak buku, banyak ilmu di mana-mana ada. Ya kalau di Farabi dia secara spesifik zaman itu karena belum ada internet, Al-Farabi menjelaskannya dari buku. Carilah buku yang pas, bacalah buku-buku yang penting. Nah, itu untuk orang-orang elit. Cuma nanti ada penjelasan menarik, tak kutip di situ dari Al-Farabi, bahwa karakternya orang baca buku itu ada 3. Yang pertama, orang yang bisa langsung menyimpulkan sendiri. Ini orang pinter. Yang kedua, orang yang mampu menyimpulkan tapi butuh pembimbing. Ini orang yang pinternya setengah, paham tapi sih bingung pak. Nah itu butuh pembimbing. Ada yang level ketiga, tidak bisa menyimpulkan sama sekali dan cenderung a priori, Allah cuma bikin rumit, Allah cuma bikin ruwet, kita tidak nyampe. Nah itu a priori sudah. Yang kayak gini ini kalau di Al-Madinah Al-Fadilah itu tugasnya pemimpin. Jadi pemimpin itu jangan cuma ngopeni kesejahteraan fisiknya, tapi juga harus meningkatkan kapasitas intelektualnya. Hari ini kan pemimpin selalu sibuk biar masyarakat sejahtera, tapi secara fisik
jarang diopeni kesejahteraan intelektualnya. Orang desa-desa yang nggak terlalu ngerti itu kan sasaran empuk kampanye, sasaran empuk dibohongi, dibodohi. Harusnya mereka dipinterkan. Kalau lebih banyak orang pinter, mungkin Indonesia nggak setragis ini nasibnya. Jika melihat, loh kita punya sumber daya yang luar biasa. Sumber daya alamnya nomor 1, sumber daya manusianya nggak tertandingi, paling nggak dari sisi jumlahnya. Kita kan jumlahnya banyak. Kalau cuma tawuran aja siapa yang nggak Kalau berani loh tawuran sama orang Indonesia, kan ngawatiri kalau orang Indonesia sudah ngamuk itu. Loh iya, mahasiswa 3 aja kalau demo sudah di tengah perempatan itu, wah, mobil sak deret berapa puluh meter mandek kabeh. Itu hanya 3 orang itu. Belum kalau 40 orang. Belum kalau, wah itu bisa. Itu ciri khasnya Indonesia. Itu kan ciri bahwa SDM kita itu luar biasa. Dari sisi itu. Jadi jangan macam-macam sama orang Indonesia. Apalagi penganggurannya banyak. Loh iya kan. Loh orang nganggur itu paling ngawatiri loh. Diajak perang ayolah mumpung nganggur. Diajak ngamuk ayolah. Loh iya kan, jangan salah. Sejak kemarin sumpek ngelamar kerjaan gak dapat diajak perang, ayo wis lumayan. Ya, oke. Loh itu kan potensi luar biasa. Ya, itu kan kayak yang di WA itu kan ada berita bahwa mahasiswa siapa gitu menolak dikasih kerjaan karena ingin fokus dulu untuk nganggur. Iya. Yang lain fokus kuliah, saya pengen fokus dulu untuk nganggur, Pak. Oke, itu Al-Farabi. Ya, jadi kuncinya sebenarnya keywordnya sama kayak Aristoteles kemarin. Kunci orang bahagia itu dia harus pinter. Setelah pinter dia melakukan amal baik. Dengan dia melakukan amal baik, otomatis kebaikan, kebahagiaannya akan datang. Karena dengan kepandaiannya dia akan ngerti mana yang boleh, mana yang tidak boleh, berapa batasnya, berapa sudah berlebihan, dan seterusnya.